Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani hari ini. Kali ini kita bertemu kembali di sekolah minggu online. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah hari ini. Kami semua anak-anak-Mu bisa bertemu dalam kegiatan sekolah minggu online ini. Hari ini kami akan belajar tema APP ketiga tentang Tuhan, tentang Yesus, berapa pentingnya bagi kita. Ya Yesusku, semoga kami bisa belajar dengan baik dan menemukan arti terbaik dari Yesus bagi hidup kita. Semoga Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di Kaisaria Filipi bertanyalah Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita yang diambil dari Injil Matius. Ayat tadi mengajak kita untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Mesias dan masa depan kita. Ayat tadi menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Tuhan Yesus menanyakan kepada para muridnya, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Mungkin dari kita ada yang menjawab, Yesus sebagai sahabat, sebagai penyembuh, sebagai penolong, sebagai penghibur di kala sedih, dan sebagai juru selamat. Tapi jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepadanya, "Engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus mempercayakan kepada Petrus untuk menggembalakan umatnya dan memberikan kunci kerajaan surga. Kerajaan surga di dunia adalah gereja. Maka dari itu, kunci kerajaan surga adalah kuasa untuk memimpin gereja di dunia. Kuasa penuh diberikan kepada Petrus oleh Tuhan Yesus dalam rangka menjalankan tugas pengembalaan. Dan kelak di kemudian hari, terbukti Petrus memenuhi tugasnya dan mendirikan gereja di Vatikan sebagai paus yang pertama. Sampai saat ini gereja itu pun ada, dan paus-paus berikutnya sampai hari ini pun juga ada. Nah, kunci kerajaan surga berarti juga warisan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima anugerah kehidupan kekal di surga. Dan kita sebagai anak Allah berarti kita juga adalah ahli warisnya yang akan menerima janji Allah, yaitu keselamatan kekal. Untuk masuk di dalam kerajaan surga, kita harus menjaga kunci kerajaan surga itu untuk berada tetap di tangan kita. Jangan sampai dicuri oleh si jahat atau si iblis yang selalu mengajak kita berbuat dosa. Contohnya seperti apa? Sombong, Dendam, marah, rakus, malas, tidak taat, ketakutan, terus keraguan-raguan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kunci kerajaan surga tetap kita pegang? Kita harus menjaga hidup kita agar tetap melekat kepada Tuhan Yesus dengan rajin berdoa, membaca firman-Nya, mengikuti perayaan Ekaristi, mentaati perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Tidak berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, ini kita bersama Tuhan Yesus, kita belajar masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lisa. Kali ini kita akan bermain bowling. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan ya. Kita ambil paket yang kalian sudah terima. Paketnya seperti ini, ada stiker, botol, dan juga bola. Mari kita bongkar. Pertama, kita ambil stikernya ya. Nah, stiker ini kita warnai. Nanti kita di dalam kolom yang kosong ini nanti kita isi dengan kata-kata, termasuk stiker kecil ini kita juga warnai. Oke. Di sini Kak Lisa sudah mewarnai stikernya dengan spidol. Nah, seperti ini. Nah, setelah diwarnai, kita isi ya. Untuk gambar yang pertama, kita isi dengan kata-kata marah. Gambar yang kedua, kita isi dengan kata-kata kemalasan. Gambar yang ketiga, kita isi dengan kata-kata sombong. Gambar yang keempat, kita isi dengan keraguan. Gambar yang terakhir, kita isi dengan ketakutan. Dan gambar yang kecil ini ya,
ini nanti akan ditempel di bola. Oke. Mari kita tempel. Untuk stiker bola kita gunting tepat di garis tepinya berbentuk bundar seperti ini. Kemudian kita gunting pinggir-pinggirnya sedikit-sedikit supaya nanti nempelnya bisa rapi. Ya, kita gunting. Dan kita akan tempel ke bolanya ya. Nah, adik-adik, ini hasil setelah diwarnai dan ditempel di botol. Hasilnya seperti ini. Dan stiker kecilnya ditempel di bola, hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari botol yang Kak Lisa hias. Tidak dihias seperti ini pun tidak apa-apa, polos pun tidak apa-apa, tapi kalau mau dihias pun boleh. Ini hanya contoh ya. Oke, mari kita bermain bowling sekarang. Untuk bermain, kita tata botolnya seperti ini ya. Nah adik-adik, jangan lupa buat video permainannya ya. Kemudian upload di medsos kalian dan beri hashtag bowling Biak Roh Kudus Surabaya. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami dan mencurahkan rahmat-Mu karena Engkau sungguh mencintai kami. Kami percaya Yesus adalah Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Yesus, sehingga kita siap diutus
seperti Santo Petrus untuk menjadi masa depan gereja. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk tetap setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, masih semangat? Harus semangat. Adik-adik, di awal tadi kita sudah berdoa, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, dan kita berkreativitas bersama. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Bunda Kulo mengingatkan, saat ini adalah masa Prapaskah. Adik-adik yang mencoba untuk berpantang, tetap semangat dan mengikuti misa online. Ingat protokol kesehatan 3M. Memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa di Via Online minggu depan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.